Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin. Nah anak-anak, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki kesempatan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Namun ketika kalian membuang 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kalian tidak menyadari bahwa kalian telah membuang 1 jam untuk membuat kebahagiaan. Mari jangan lewatkan waktu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar menyimpulkan isi puisi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan pertama bisa menyimpulkan isi puisi. Lalu yang kedua, bisa menyebutkan jenis-jenis puisi. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk bisa menyimpulkan isi puisi, berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, bacalah puisi secara saksama. Langkah kedua, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, termasuk dalam judul. Langkah berikutnya, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas. Kemudian, tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakannya. Berikutnya, simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Nah, berikut ini perhatikanlah sebuah contoh puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Aryati. Mari kita mencoba untuk mengungkap isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Aryati. Pada bait pertama, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Penyair melukiskan keadaan batinnya melalui benda-benda yang mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Nah, sekarang perhatikan pada bait kedua. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung murang, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanang, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Nah, di sini penyair menggambarkan suasana pelabuhan yang tidak ada lagi benda-benda di pelabuhan yang beragam, seperti manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Pada bait ketiga, penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencari tujuannya. Coba perhatikan anak-anak kalimat-kalimat dalam puisi berikut, terutama pada bait ketiga. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Nah, jelas di sini penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencari tujuannya. Jadi anak-anak, puisi tersebut menggambarkan kesedihan penyair karena tidak bisa menggapai harapannya. Nah anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita belajar mengungkapkan isi puisi, sekarang kita lanjutkan untuk membahas jenis-jenis puisi. Ada beberapa jenis puisi, di antaranya adalah puisi naratif. Puisi ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Contoh, puisi balada karya W.S. Rendra dan puisi romansa karya Ramadhan KH.
Jenis kedua adalah puisi lirik. Puisi ini mengungkapkan perasaan duka. Contoh, puisi Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Jenis ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi ini menggambarkan keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Contoh, satir, puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan rasa tidak puas terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir. Puisi kritik sosial menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang dengan membeberkan kesan tidak baik pada orang tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang bagaimana mengungkapkan isi puisi. Jangan lupa untuk memulai berkarya dari sekarang. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.